Assalamualaikum, perkenalkan saya Sinta Umar. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matriks adjasensi atau matriks keterhubungan langsung. Nah, ada yang tahu tidak apa itu matriks adjasensi? Tidak tahu, Bu. Jadi matriks adjasensi ini adalah representasi sekuensial digunakan untuk merepresentasikan not mana yang terhubung satu sama lain, yaitu apakah ada sisi yang menghubungkan titik-titik dalam graf. Dalam representasi matriks adjasensi ini, kita harus membangun matriks N kali N A jika ada sisi dari titik I ke titik J. Maka elemen yang sesuai dari A atau AIJ sama dengan 1 bisa lebih dari 1 jika sisinya itu ganda. Dan jika tidak, maka AIJ dia sama dengan 0. Nah, jika ada graf yang dia itu berbobot, maka alih-alih 1 dan 0 kita dapat menyimpan bobot sisinya. Adapun kelebihan dari matriks adjasensi itu adalah representasinya lebih mudah untuk diterapkan dan diikuti. Sedangkan untuk kekurangannya, dibutuhkan banyak uang dan waktu untuk mengunjungi semua tetangga dari sebuah simpul. Nah, kita harus melintasi semua simpul dalam grafik yang memakan waktu cukup lama. Nah, di sini kita punya contoh kasus matriks adjasensi yang dari dalam bentuk graf direpresentasikan ke dalam bentuk matriks. Bentuk graf ini belum memiliki arah. Oke, kita akan coba representasikan ke dalam bentuk matriks. Di sini ada simpul A. Nah, A ke A itu 0, kemudian A ke B itu 1, A ke C 1, A ke D 1, A ke E 0 karena dia harus melewati titik B atau simpul B terlebih dahulu. Terus B ke A itu 1, B ke B 0, B ke C 0, B ke D 1, B ke E 1. Terus C ke A 1, terus C ke B 0, C ke C 0, kemudian C ke D 1, C ke E 0, kemudian D ke A 1, D ke B 1, D ke D, D ke C 1, D ke D 1, kemudian D ke E 1, kemudian E ke A 0, E ke B 1, E ke C 0, E ke D 1, kemudian E ke E 0. Nah, kemudian contoh yang kedua, dan contoh yang kedua ini bentuk grafnya telah memiliki arah. Nah, ini memiliki arah yang menghubungkan antara satu simpul ke simpul yang lain, satu titik ke titik yang lain, dan ini sesuai dengan arahnya, ya, arah panahnya nih. Oke, coba kita representasikan ke dalam bentuk matriks. A ke A itu 0, kenapa? Karena tidak ada titik yang menghubungkan. Kemudian juga ada A ke B, dan ini sesuai arah, makanya hasilnya 1. Kemudian A ke C juga sesuai, hasilnya 1. A ke D ini 0, ya, karena tidak sesuai arah. Kemudian A ke E itu juga 0. Kemudian B ke A ini 0 ya, karena arahnya berlawanan dan tidak sesuai arah. Dan kemudian B ke B 0 juga. Terus B ke C 0 juga. B ke D itu 1. Terus B ke E itu 1 ya. Terus ada juga C ke A 0 ya. C ke A 0, C ke B juga 0, C ke C juga 0, C ke D itu 1, C ke E 0. Kemudian D ke A itu 1, D ke B 0, D ke C 0, D ke D 1 ya, dan D ke E 1. Kemudian E ke A 0, E ke B juga 0, E ke C juga 0, E ke D juga 0, E ke E juga 0. Untuk contoh soal nomor 3, kita kembali kepada penjelasan yang sebelumnya. Jika ada sisi dari satu titik simpul ke titik simpul yang lain, maka elemen yang sesuai, misalnya dari elemen A ke elemen B itu titiknya terhubung, maka di situ hasilnya 1. Dan hasilnya ini dia itu bisa lebih dari 1 jika sisinya ini ganda. Nah, di sini kita punya bentuk graf atau bentuk yang direpresentasikan ke dalam bentuk matriks yang nilainya jika satu titik simpul terhubung ke titik simpul yang lain, itu nilainya di sini lebih besar daripada 1. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, dan ada 3, ada 15. Nah, kita coba representasikan bentuk grafnya ke dalam bentuk matriks. Ada simpul A ke A itu 0, simpul A ke B itu 7 ya, 7, simpul A ke C itu 8, A ke D itu A ke D 5 ya, 5, A ke D 5, A ke E itu 0. Kemudian B ke A 7, B ke B 0, B ke C 0, B ke D 10. Kemudian B ke D 10, B ke E
BKE 6, kemudian CKA 8, CKB 0, CKC 0, CKD 9, CKE 0, DKA 5, DKB 10, DKC 9, DKD 3, DKE 15, kemudian EKA 0, EKB 6, EKC 0, EKD 15, EKE 0. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.